yang bikin Grok ini terbuka tuh lampu-lampunya ini loh. Dan ingat, Cloud ini tidak memiliki win rate yang cukup tinggi di tetap. MSC kali ini. Tapi kalau pakai Grok ini bahaya juga ya, dia punya Valentina ya. Ya, bisa jadi wild charge balasan. Makanya ini harus hero yang benar-benar maksimalin bagaimana engage dari Cloud-nya. Chow. Tapi Mino ternyata Lebih paten. lebih mengerikan. Dengan Minion Fury dan heal up, Keyboy kali ini akan bermain sepertinya ya. Favor dulu sampai ROM item blessing itu sampai 1500. Baru dia tukar jadi konsil. Oke. Yes, dan bahkan ini juga akan menjadi match point untuk Onyx Indonesia dan satu lagi. Tadi kita udah dapat apa? Jepang, Korea, Prancis, Prancis, Korea, Malaysia, India, Merunya Dari juga mana? ada. ada dari Thailand. Bang Oji, salam dari Thailand. Siap kawal Onyx jadi juara MSC 2023. Kapun Cup. Kapun Cup. Kapun Cup. Sawadikap. Kapun Cup. Ah. Kapun Cup. Bentar lagi ada lagi tuh dari Taiwan, dari mana, ntar pasti masuk semua aja, lihat aja. Oke, Indonesia. Match point. Ini adalah kesempatan kita untuk membawa kembali juara yang sudah hilang. Melanglang ke negara seberang. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Bentar, tapi sebelum itu Apa? kenapa mereka sedang Diskusi di belakang. Dan Minion itu tidak berjalan. Ya. Game pause terlebih dahulu. Untung gue udah siap. Untung gue melihat ada pala. Silakan maju ke babak selanjutnya. Ini dia Indonesia menuju ke arah Land of Dawn untuk mendobrak Filipina dan mengembalikan piala yang telah mereka curi. Keyboy, mari kita getarkan, mari kita gempakan Kambodia. Buset dah, Keyboy. Sudah langsung membuat dirinya berada di area tersebut. Kena efek knock up-an lu Venus mau pergi ke arah mana? Karena Venusnya tetap maju ke bagian depan untuk bisa memberikan backup terhadap Yu. Yang ingin mendapatkan satu wave minion, tapi Keyboy mundur kembali memberikan damage yang cukup banyak. Dan Keyboy masih punya regen SP yang harusnya cukup tinggi di awal-awal. Oke, di early kali ini Boots akan coba benar-benar mendominasi laningnya. Tapi kalau ngomongin dari segi gold lanernya, kita bakal melihat di mana Onyx ini nampaknya dari minimap ini berbeda sama di game sebelumnya. Dia agak cukup dominasi dengan one-one versus Cloud. Karena mungkin dia tahu early Cloud ini tidak semenarik itu ya, Profesor ya. Ya, tidak sebagus itu juga untuk menggunakan Art of Thievery ketika berhadapan dengan One-One. Yang One-One sendiri memiliki efek dash yang begitu luar biasa. Yue mendapatkan satu buah Little Wanderer, artinya rotasi di bawah ini mungkin sedikit akan ditinggalkan oleh Blacklist. Karena saat ini lihat, All dengan BMI-nya mau tidak mau dia harus memilih untuk bermain defensif. Karena di satu sisi lainnya juga kita melihat bahwa Oh My Venus lebih menuju ke arah top lane untuk mengcover Wise-nya. Yap, di bawah Kairi sudah level 4. Pancer karena yang berbeda, Keyboy menjemput dan juga memanggil pergerakan di Kairi. Ada satu gold buff lagi yang berhasil diamankan. Tapi Wise melakukan mirroring ke bagian atas. Di mana untuk Edward yang masih level 2, Boost juga masih level 2. Wise-nya udah mulai maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi masih ada satu wave minion yang akan dipertaruhkan di dalam pertempuran ini. Oke, spamming tetap terjadi, tapi in-game equipment kali ini tidak terlalu terburu-buru. Tapi di sisi dari God Lane All, dia respect sekali dengan damage dari poking dari seorang One-One. Kami melihat dari pergerakan Keyboy yang masih berada di level 3, nampaknya para pasukan dari Onyx mereka kayaknya akan lebih ke arah buying time. Dan kalau ngomongin soal power of retribution, dengan Lancelot mereka akan lebih cukup kuat sih menurut aku pribadi, Profesor. Dan ini tinggal kita lihat bagaimana cara Kairi maksimalin Tonros dan Retribution. Oh My Venus anyway yang mendapatkannya. Oh, ini bahkan double kill didapatkan karena damage burst yang sangat besar dari seorang Edward. Brave Fighters tidak bisa dipendung dan bahkan menghilangkan seorang Boots dan juga Kairi secara instan. Combo dengan seorang Oh My Venus yang benar-benar di luar dari Nurul. Di luar dari akal orange buff. Kairi udah hadir kembali tapi gangguan. Ada 3 orang yang mencoba untuk mendekat. Hanya saja sekarang Edward adalah orang yang sangat-sangat terdekat sekali. Levelnya level 5. Orange buffnya pun berhasil langsung diamankan. Tapi mengorbankan satu retribution cewek. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah all. Tapi weakness pointnya belum terbuka semua. Ini kalau kita berbicara soal weakness point ya, cewek sebenarnya agak sedikit kesulitan untuk membuka weakness point. Karena nanti Edward sudah bisa dipastikan akan langsung jump in ke belakang. Membuka satu buah Needles of Flowers yang nantinya Oh My Venus kemungkinan besar akan memainkan Soul Recall-nya. Nah, Soul Recall ini dipadukan dengan Dire Hit sehingga akan lebih menakutkan ketika menuju ke arah late game. Ya, alright, tapi Kairi nampaknya kali ini nggak langsung fokus ke arah satu buah War Egg. Kairi mencoba untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka bakal dipaksa dengan ada Yue dan satu buah poin Jaka coba didapatkan dan cewek tidak bisa berhasil. Flicker dikeluarkan, reward manipulation, dibalikan kembali keadaannya. Yue still survive, Kairi nggak mau masuk lebih dalam lagi. Dapatkan Keyboy yang menjadi korban keganasan
dari para pasukan dari Blacklist International. Oke, ada 2 orang yang tumbang di bagian bawah dan salah satunya adalah cewek. 0-1-0 ini mungkin akan menjadi satu efek yang cukup tidak baik ya. Karena dia udah pasti akan tertinggal, Wise-nya akan semakin kaya lagi. Pengaruhnya ataupun efek dominonya, purple buff dari Lancelot itu nanti akan diinvasi habis-habisan ya bro. Sudah bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi. Apalagi dengan 4-0. Early game yang begitu flawless sepertinya bagi Blacklist. Di bawah Dengan menit 4. 1.700 gold yang perlahan-lahan tapi pasti dimiliki sama Blacklist. Ingat di bawah menit yang keempat sebelum turtle yang kedua. Tinggal kita lihat gimana cara counter setupnya nanti ketika berbicara soal Minotaur. Karena penggunaan ultimate dari Kiboy ini sangat-sangat diperlukan sekali di waktu-waktu yang sangat krusial. Contohnya turtle, Lord, atau bahkan nanti counter setup teamfight. Kembali lagi kali ini Edward is coming up, berada di garis depan. Langsung ada Kiboy, di wall manipulation, menuju ke seorang Yue. Kill spree dapatkan, Edward masih coba untuk bertahan, bahkan Boots kali ini akan hilang kembali. Instant damage. Kairi mencoba untuk berdansa, ditangkap begitu saja, damage terlalu besar. Mencoba dihindari, dan bahkan Kairi! What a retribution from Kairi! Tapi nampaknya itu bukan dari retribution, tapi kelas hit DPS dari jungle emblemnya Profesor. Iya, itu dia true damage yang berwarna putih tentunya yang memberikan efek serangan daripada Kairi itu sendiri dan dikejar sama Venusnya. Oke, itu dia Venus di lagi Petrisa, ada poin Krista dan 1-1. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, 1 keunggulan, tapi barusan adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Blacklist. Kalau mereka begini terus-terusan, Onyx udah pasti bisa memanfaatkan itu semua dan harusnya bisa menjadi sebuah keuntungan. Dan ini 2 kali loh terjadi di Kairi. Pertama, dia dapatnya dari Fedrin dan sekarang Lancelot. Profesor, replaynya silakan. Ini dengan true damage sisa terakhir. Benar-benar di last minute. Karena apa? Karena Wise tahu. Dia udah ngelihat, oh ini Kairi bakal di all in, bakal dimakan. Sehingga dengan true damage tersebutlah, ternyata Kairi mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Wise di sini pemegang Retribution, dia masih ada Retribution juga, tapi sepertinya Retribution sedikit miss. Dan Kairi dengan true damage-nya yang lebih unggul, 1 second ahead. Sehingga membuat sebuah true damage tersebut jawaban atas turtle yang hampir menjadi milik Blacklist International. Wah itu sih adalah salah satu momen 1/1000 ya. Iya, jarang terjadi soalnya. Karena power dari seberangnya masih punya retri, masalahnya itu Profesor. Iya, kalau nggak punya mungkin bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini top lane sebenarnya burst damage yang begitu tinggi diberikan dari Edward. Waduh, Oke, Edward bakal coba ditunggangi begitu saja. Boots gagal mendapatkan 1 buah escape skill. Dapatkan Kairi, mencoba untuk kabur. Phantom Execution ke arah belakang, mencoba untuk menghindari para pasukan dari Blacklist International dan Kairi. Nampaknya tak mampu. Mega kill pun didapatkan Edward, terlalu perkasa. Di game kali ini lapu-lapu from Edward too strong. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana nanti Breath of Fighters daripada lapu-lapu itu sendiri. Kalau kita lihat, tapi di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari tren yang begitu positif, cewek di sini mendapatkan 1 buah. Power. Oke, unit dan terbuka. boy! Kali ini dengan momennya dapatkan Wise akan menjadi korban selanjutnya dan shutdown harusnya terjadi. Dari mulai dia tidak bisa mendapatkan turtle, dari mulai dia berhenti pergerakannya terhadap farmingannya, dan bahkan di sisi sebaliknya dia tidak bisa mendapatkan objektif dari turtle yang mereka miliki karena Kairi is coming. Edward terlihat posisinya, Kiboy berada di garis depan, Boots mencoba melakukan zoning out. Edward too strong, jangan lupakan Edward memiliki 1 buah shutdown power. Dan ini sangat keuntungan untuk para pasukan dari Odi. Boots nampaknya berhasil untuk flicker. Escape skill yang dia miliki kali ini membuat dirinya selamat papulung. Yap, selamat lah sudah, tapi menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar di mana Wise-nya tadi berhasil dihancurkan terlebih dahulu, leveling pun masih tetap diunggulin oleh Kairi sejauh ini. Walaupun sekarang outer tower yang ada di bagian bawah ini udah berhasil diremukkan di atas, belum ada mirroring yang berhasil dilakukan pula oleh Onyx. Mereka kehilangan 2 outer tower di atas dan di bawah. Tapi poin pentingnya Papulung, space yang dia buat dari Onyx ini benar-benar berhasil mendapatkan mid lane turretnya. Jadi setidaknya ada 1 pertukaran dan pertukaran tersebut worth it. Ditambah dengan Windtalker yang on the way juga nih dari sosok cewek. Dan memang kalau dari segi gold sepertinya kita masih melihat bahwa 1600 diamankan oleh Blacklist, lebih unggul mereka. Tapi bukan berarti Kairi tidak mengejar ketertinggalan level tersebut. Dan Kiboy dengan flickernya barusan, Tenacity-nya juga sebagai emblem utamanya akan membuat Kiboy makin kuat dalam team fight nanti di arah Lord. Untuk Kairi sekarang pun bagusnya adalah dari sisi leveling dia tetap bisa mengungguli loh Prof. 2 kali ke takedown itu pun tidak akan mengganggu pergerakan dari pola farming yang dia milikin. Iya, masih terbantu catch up, ya? Iya, terbantu dengan 1 turtle tadi yang begitu krusial, yang begitu luar biasa. Point kill terhadap Oh My Venus. Iya, bahkan itu dia tadi hanya asisnya aja di situ kan. Iya, iya. Hanya asisnya aja. Tapi kan balik lagi dapat ya efek dari Bloody Retribution-nya dan
itulah dia DPS yang mungkin dicari sama seorang Kairi. Namun untuk sampai saat ini setidaknya mengungguli level bisa menjadi jawaban. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, Kairi punya Thunders, punya Phantom Execution, tapi Wise dia juga punya Abrasive Rod yang damage-nya lebih tinggi ketika dihantamkan ke Lord. Oke, mencoba untuk memancing, barusan ada Battle Mirror Mask ke bagian belakang. Terlihat, body block. Astraliko. Body block dari Kiboy gede banget gitu body block. Iya, body Kiboy block, segede iya. itu. Body block. Hitbox-nya ya. Hitboxnya gede, Minotaurnya gede juga kehalang lah udah. Body block yang sangat tepat menurut aku, karena kalau misalnya tadi dari seorang cewek itu terkena, kemungkinan besar cewek akan pulang. Cewek akan pulang, di top lane-nya didorong, Kiboy di poking. Yang akan bermasalah adalah impact di saat mereka akan berebut di area objektif. Yap, Lordnya sudah menanti itu. Boots sih belum terlihat efektivitas yang terlihat ya dari Boots seperti Belum biasanya. gendong siapapun ya. Iya, belum gendong siapapun, tapi barusan ada satu plastik cueknya langsung dikeluarkan oleh Ol, tapi Boots-nya langsung hilang dengan sangat cepat, menjadi sebuah kerugian yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Sans harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada flicker dari Sans, ini berbahaya karena Edward masih full dengan utility yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan mereset kalau mereka memaksakan teamfight kali ini. Tanpa adanya Boots, tanpa adanya Kiboy memiliki power. Ini berbahaya banget sih Profesor KB. Ini mau nggak mau harus tarik ulur atau reset Lordnya sebisa mungkin agar nantinya tidak ada pertumpahan darah lebih banyak di arah Lordnya. Karena 5 lawan 5 kembali lagi Boots kembali ke Land of Dawn. Terus saat ini 9-3. Goldnya makin jauh, tapi ingat, wah ini yang paling penting, Kiboy belum ultimate. Kalau Kiboy ultimate itu baru mungkin kita boleh hati-hati. Oke, informasi telah terdeteksi Edward di garis depan. Boots harus gendong dari Wise sih. Kalau Boots udah bisa gendong dari Wise, ini akan menjadi sebuah poin yang sangat penting banget Profesor KB. Dengan power of retribution dari Wise, dan kalau misalnya Wise pun akan dipaksa teamfight, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Melihat dari All yang tidak memiliki satu buah sprint, ternyata di sisi top lane, malah keunggulan di tangan dari Onyx loh. Yap, ini kalau mau cacing-cacing naga-naga, Kairi bisa dibilang naganya loh. Kenapa? Karena di level 13 point retribution jauh lebih gede dong. Yes, Makanya satu-satunya cara untuk membeli waktu adalah dengan reset Lordnya sebisa mungkin, ancam Wise-nya dengan kehadiran atau presensi daripada Kairi itu sendiri, dan level akan menjadi jawabannya. Tapi untuk sekarang, lihat, Kairi kembali lagi ngambil poin-poin level, mencoba untuk setup dan setengah darah Lordnya. Yap, kita akan melihat sepertinya kontes sesaat lagi, tapi reset. Itu dia, Blacklist juga nggak berani sepertinya. Blacklist gak berani, Kairi dikejar Wise, bakal coba dipaksa begitu saja. Bahkan para pasukan dari Blacklist International, mereka mencoba untuk fokus dengan All yang bisa ngedeliver damage dengan sangat maksimal. Bahkan di garis depan sana akan coba ditarik begitu saja. Bakal coba dipaksa, Kairi melihat Edward. Tapi Black Alles All kali ini memberikan satu blessing duet. Boots, what are you doing? Boots berhati-hati dan lagi-lagi instant pick off kembali terhadap seorang Boots. Itu dire hitnya nyala harusnya tadi. Ini luar Karena langsung biasa. instant pick off dan bahkan Kiboy yang menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Edward. Bahkan para pasukan dari Oni. Wise mencoba diselamatkan. Pressfall tidak ada lagi. Kembali para pasukan dari Blacklist International. Mencoba untuk mundur. JW versus everybody. Satu poin kill satu didapatkan. Dan bahkan JW still survive. Mengejar Oh My Venus. Where are you going Oh My Venus? Dan Edward. Brave Fighters ini sedang It's time to fly. menjadi saat yang tepat. Berhasil mendapatkan Edward. Edward too strong. Dan bahkan JW still survive. Wow, Astraleiko-nya connect masuk ke dalam tubuh dari cewek di last minute, di mana tadi hampir saja selamat. Ada 2 player yang berhasil ke pick off dari Onyx itu sendiri. Bahkan sekarang 3 playernya siap untuk masuk ke dalam area Detari, di mana untuk All langsung aja mengantarkan DPS yang sangat-sangat tinggi. Kiboy meledek kejauhan, akankah dia maju ke bagian depan, tapi terlalu beresiko. Dan mereka pun harus mundur kembali. Boots belum bisa melakukan banyak hal, tapi Lordnya menjadi milik dari Blacklist. Kalau mereka memaksakan team fight, yang ada mereka hanya mengantarkan nyawa saja dari Onyx. Sehingga mereka lebih memilih untuk disengage. Jadi dengan disengage ini harapannya mereka bisa melakukan serangan counter attack. Tadinya kita mengira bahwa Kairi akan bertahan itu, tapi ternyata tidak. Dengan Minion Fury yang dilontarkan oleh Kiboy, mau nggak mau berarti mereka tanda reset. Kalau mereka melanjutkan team fight, mereka akan termakan dengan kiting play dari Blacklist International. Hampir tadi sebenarnya Crossbow of Tank dari cewek men-take down karena Edward, tapi pasifnya menyala sehingga hal tersebut yang membuat Edward mampu untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi, Edward dalam keadaan yang benar-benar prima banget. 505 tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa di-shutdown. Sehingga butuh waktu lebih banyak lagi agar one-one-nya mendapatkan item untuk menembus bagaimana lini pertahanan dari front line-nya.
lapu-lapu. Plus tadi Inspire-nya kan duluan digunakan Prof. Untuk mengejar si Yu-nya kan. Yang dari tengah sampai ke area dari purple buff itu sendiri. Dan sekarang kalau di bagian atas harusnya ini masih bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. One udah mulai hadir. Ada Glue juga di bagian belakang. Boots masuk ke dalam kerumunan dari para player Onyx. Ditembak lagi Astral Echo. Oke, mereka akan coba mengamankan dari segi laning phase terlebih dahulu. Gak dapetin best turret, tapi mereka akan coba team fight kembali dan Yue berhasil mendapatkan real world manipulation. Ini yang cukup berbahaya menurut aku pribadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggendong ke arah belakang. Karena Boots beberapa belakang ini agak cukup under. Dengan adanya 05, dia tidak bisa catch up dari segi item. Berbanding terbalik dengan Edward yang 505. Ini berbanding terbalik sekali. Leveling jauh banget juga mereka. Leveling jauh. Edward duluan 15 coba nyaingin Kairi. Dan ya makanya itu tadi, karena dia benar-benar presence di team fight-nya ada terus, minimal kasih 1 assist ya kan. Dari 13 kill dia, apa ya bisa dibilang partisipasinya 10 gitu loh totalnya. Jadi makanya itu yang membuat Edward begitu powerful di lini depan. Apalagi dengan kehadiran dari Spell of Fame tambahannya Festival of Blood, 5% makin lebih powerful. Walaupun sekarang Wise bisa dibilang ketinggalan secara level, tapi memang secara pertahanan di sini lapu-lapunya belum bisa dihentikan. One-one-nya juga belum bisa ngedeal karena Edwardnya aja bisa survive ya. Dan bahkan Keyboy terkena damage sangat sakit dari seorang Cloud, dibalaskan kembali. Real World Manipulation telah dibuka, Keyboy masih coba untuk selamat mundur ke arah belakang. Tapi Ketembak lagi. Asariko-nya lihat, langsung ditembak. Keyboy, sang sapi jantan kali ini langsung tengkur di depan sana. Sama seperti cewek sepertinya. Terkena Lightning Truncheon saja, mau tidak mau dipaksa untuk membeli sedikit Athena Shield atas tidaknya Rose Gold Meteor, agar tidak terkena atau memakan magical damage yang begitu banyak. Dilema banget sih jadi cewek. Gue mau masuk, ada damage burst dari Yue. Dari Wah, jauh kena lagi. Sans di depan sana, apakah coba dipasang. Real World Manipulation gak dibuka. Dan bahkan para pasukan dari Onyx hampir saja kehilangan satu sosok Sans di depan sana, Pak Bulu. Hampir saja Sans masih selamat. Tapi Keyboy sudah join ke dalam lane of down. Kita lihat. Barusan Magic Sentry dilepaskan, Boots harus membuka map. Lord udah ada Wise yang tepat berada di depannya. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan. Lakukan kontes 1v1 situation. Keyboy ada di bagian belakang. Sans serap posisi 1-1. Clear wave minion di bagian belakang. Untuk pergerakan dari Owl, kumpulin dulu Art of Tiberia. Pertahankan dulu. Ini dia nih momen yang nantinya akan sangat-sangat bergantung untuk Onyx. Karena kalau misalkan mereka maksimalin Keyboy dengan inisiasi terlebih dahulu, otomatis nggak akan ada lagi area of effect. Ketika Bootsnya tertangkap nggak ada pick off. Serba salah jadinya, mereka harus mundur atau maju. Itu yang mungkin akan di-decide secepat mungkin. Apalagi wave minionnya di arah bawah, sepertinya wave yang menguntungkan bagi Blacklist. Karena mereka punya 4 minion. Sehingga itu dia Astral Echo pembuka, dipaksa sepertinya untuk maju ke team fight di arah Lordnya. Kepleset Cyclone Eye itu barusan. Iya, itu yang bikin deg-degan juga loh. Kalau dia tiba-tiba kena Terrified terus nggak punya Needless Flower Edward yang masuk kan itu bisa menjadi satu buah sosok yang berbahaya. Tapi cewek kali ini memberikan distraction di arah top lane. Edward akan tahu dengan posisi yang dimiliki dari seorang cewek, tapi mereka tidak ada yang bisa melihat di mana Kairi juga struggle banget melawan seorang Owl 50. Akan coba dipaksa team fight kah? Mereka akan berada di garis depan. Tengah dari dimiliki. Langsung ada Real World Manipulation. Dan bahkan para pasukan dari Onyx udah mulai terbuka. Keyboy ter-take down. Blessing to win. Sans hilang. Tepakan double kill. Cross bolting. Retribution dari seorang Kairi akan mendapatkan satu Malvord yang terhormat. Mereka mundur ke arah belakang. Monster kill. Edward tuh serang kali ini. Bahkan para pasukan dari Onyx. Mereka harus mundur satu persatu. Mencoba dikejar oleh seorang Wise. Tapi nampaknya masih gagal. Onyx Indonesia. Kali ini tersisa seorang cewek. Ini bencana Pak Bulu. Hampir saja seluruhnya terlayang, tapi sekarang One sendirian. Bisakah dia untuk bisa menghilangkan satu minute tersebut? Dan benar saja One-nya pun langsung lenyap. Game kali ini menjadi milik dari Blacklist. 3-2. Dan kita akan dipaksa menuju ke game yang ke-6. Dan masih ada kesempatan untuk tim Indonesia kita mendapatkan poin keempatnya. Namun memang early domination dari V-Wise dan kawan-kawan Blacklist International ini sempat menemukan jawaban terhadap agresivitas dari Onyx. Dengan Minotaur mereka tidak bisa melakukan double action. Double action yang dimaksud adalah 2 gerakan di waktu yang bersamaan.